kompak gitu ya, karena mereka berada atau misalnya berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Nah, pengalaman tadi sedikit dari saya, mulai dari ketika zaman SMA gitu ya, kemudian kuliah, kerja di tempat di siaran radio gitu ya, di station radio, sampai kemudian sekarang berkarir sebagai dosen dan juga direktur pemasaran. Banyak sekali kisah-kisah yang luar biasa gitu, nanti kita sharing ya. Bagaimana kemudian ketika saya sendiri menjadi staff gitu ya, punya bos yang ajaib-ajaib ya, yang kemudian keinginannya macam-macam gitu ya, dan nggak cuma satu doang bosnya, ada banyak sekali kemudian yang harus kita layani, yang harus kita kemudian ikuti. Tapi di sisi lain sekarang saya juga merasakan ada di posisi bahwa saya punya tim, ketika kemudian menjadi direktur, kepala divisi begitu ya, dosen, saya juga sekarang punya experience gitu ya, alhamdulillah, untuk punya tim yang gimana ya menghadapi tim saya, untuk kemudian kita bisa sama saling kerja nyaman, tapi tetap kemudian saling tadi ya punya etika dan kerja tetap beres. Nah, dalam dua perspektif itu nanti kita akan ngobrol banyak ya teman-teman. Oke, gaji yang tinggi tapi teman-temannya, teman-teman kerjanya itu luar biasa nyebelin gitu ya. Coba, satu kebanyakan, ada dua juga. Nah, yes, thank you. Oke. Ya kan? Maksudnya dalam beberapa part, ini menjadi satu temuan yang menarik nih. Teman-teman, ini saya yakin, di Lead Media tempat kerjanya nyaman banget. Percaya. Udah tempat kerjanya nyaman, gajinya tinggi juga ya. Ya harapan kita semua itu Maya, idola. Mudah-mudahan semuanya saya doain dapat nomor 1 dan nomor 2 juga ya kan. Iya, udah ke tempat kerjanya nyaman, tapi juga gajinya tinggi juga gitu kan ya. Tapi kalau memilih, ya kalau harus memilih, ini menarik sekali. Ada riset yang terbaru gitu ya, yang kemudian memperlihatkan eksperimen gitu ya. Ditanya nih para Gen Z ini, terutama untuk Gen Z ya. Ketika kemudian ditanya mau nomor 1 atau nomor 2, faktanya ternyata banyak yang kemudian memilih nomor 1 ya. Nggak apa-apa deh gaji nggak sebegitu tingginya, tapi aku tetap happy dalam bekerja ya. Happy kiowo gitu katanya ya sekarang kalau anak-anak muda ya, anak-anak Gen Z. Jadi nggak apa-apa deh, toh nanti bisa aku nyambi di tempat yang lain, atau aku sambil berwirausaha ada mungkin sambilan yang lain untuk nambah-nambahin gitu ya. Yang penting aku tetap happy nih dalam melakukan pekerjaan sehari-harinya. Karena tadi semua ya, segala jiwa raga untuk pekerjaan gitu. Dan ternyata pekerjaannya nggak bikin happy, karena apa? Karena kemudian bisa jadi mungkin rekan kerja yang berkonflik, komunikasi yang nggak asik dengan atasan, dan lain sebagainya. So, penting banget, tadi yang nomor 1 adalah kita bisa bekerja dengan happy, bekerja dengan sehat jiwa. Misalnya target-target dari organisasinya bisa tercapai, target dari departemen, divisinya itu bisa tercapai. Karena apa? Karena tadi dia loyal, dia produktif. Karena apa? Karena nyaman. Again, nyaman salah satunya adalah kuncinya adalah komunikasi. Dan dalam berkomunikasi, penting sekali untuk kita punya dan tahu bagaimana cara beretika dengan baik dalam komunikasi. Nah, udah tahu sekarang gimana definisinya, kemudian apa juga benefitnya, dan juga apa pentingnya sekarang komunikasi intrapersonal yang terjadi di dalam dirinya sendiri. Sehingga kenapa ya kalau misalnya ngomong sama dia itu susah banget deh ngertinya. Kita maksudnya A, dia nangkepnya Z misalnya gitu ya, jauh banget. Ternyata ya tadi, banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi. So, kita lanjut ke next kerja, kita akan menemukan banyak sekali lika-liku ya kan. Jadi penting untuk teman-teman paham dan siap dari sekarang bahwa tidak semuanya itu bisa sesuai dengan kehendak kita. Tapi kita jangan sampai kemudian menodai etika-etika yang sudah ada di dalam berkomunikasi di lingkungan kerja. Selanjutnya ada mungkin selain dari hati, insya Allah kok nanti bisa sampai juga ke hati yang kita maksud.
maksudkan. Itu tandanya berarti apa yang saya sampaikan tadi nggak ada yang masuk kuping kanan keluar kuping kiri ya. Mudah-mudahan nggak terjadi ya kan. Jadi yang penting tadi ya, para Sri Kandi ini yang luar biasa tangguh, yang sakti mandraguna, yang tidak kalah dengan sakit, walau mungkin suka sambat sedikit ya. Terima kasih banget untuk sesinya. Jadi mudah-mudahan ada yang bisa teman-teman dapatkan. Semoga kemudian kebingungan kita tadi ya bisa ada yang bisa kita dapat. Oke, berarti kita harus melakukan A, B, C misalnya gitu ya. Kemudian kalau udah melakukan A, B, C berarti kita akan menjadi lebih baik lagi dan terus berusaha menjadi lebih baik lagi. Terima kasih dari